Itu yang pertama. Makanya kita belajar apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji. Tiap harinya kita harus maksudkan hal tersebut sebagai upaya daripada kita melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kita rasakan, begitu banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik pemberian itu kita sadari atau kita tidak sadari. Akan tetapi kita telah merasakan hal itu semua. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bertemu dalam kajian Thaqafah untuk lebih memperdalam Thaqafah kita, untuk lebih memperjelas rincian atau gambaran bagaimana Thaqafah itu sendiri. Pertama-tama insya Allah pada kesempatan ini yang akan menjadi subtema pada pertemuan pertama kita ini adalah urgensitas dan tujuan kita menuntut ilmu. Satu hal yang pasti bagi kita semua bahwasanya kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak ada orang yang hidup selamanya. Oleh karena itu kita harus senantiasa sadar tentang hakikat keberadaan kita di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita dalam firman-Nya apa sebenarnya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada saya. Jadi tujuan utama kita hidup di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Akan tetapi bagaimana caranya kita bisa merealisasikan hal tersebut? Maka jalan satu-satunya supaya kita bisa merealisasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Apa yang kita pelajari di muka bumi ini, apa yang kita pelajari dalam kehidupan keseharian kita, sebenarnya tujuan utama yang harus kita camkan adalah semuanya itu kita lakukan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir bahwasanya apa yang kita pelajari, ilmu pengetahuan yang kita senantiasa kaji tiap harinya itu cuma untuk mendapatkan materi saja. Akan tetapi lebih daripada itu, yang paling pertama yang harus kita camkan bahwasanya kita belajar untuk bagaimana caranya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat."
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, begitu pula orang yang diberi ilmu pengetahuan, derajat, beberapa derajat. Kenapa? Karena apabila orang telah diberikan ilmu pengetahuan, bagaimana caranya dia bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Jadi itu yang pertama. Makanya kita belajar apa yang kita pelajari, apa yang kita kaji. Tiap harinya kita harus maksudkan hal tersebut sebagai upaya daripada kita melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, sedikit demi sedikit. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai dengan kesanggupan kalian. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu ini banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Di antaranya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasanya menuntut ilmu itu merupakan kewajiban terhadap setiap muslim. Begitu pula Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa jalan seorang penuntut ilmu dimudahkan menuju surga? Karena di dalam ilmu yang dia tuntut itu adalah upaya dia untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus senantiasa belajar, kita harus senantiasa mengupgrade diri kita. Tidak ada orang yang dilahirkan secara sempurna. Tidak ada orang yang dilahirkan langsung menjadi seorang alim. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ta'allam, belajarlah. Fa innal mar'a la yuladu 'aliman. Karena seseorang itu la yuladu 'aliman, dia tidak dilahirkan dalam keadaan alim, langsung tahu. Akan tetapi untuk mengetahui sesuatu maka kita harus mempelajarinya. Maka ada sebuah hadis masyhur yang mana hadis ini meskipun sebagian ulama hadis mengatakan bahwasanya hadisnya adalah masuk dalam kategori hadis dhaif, yaitu hadis yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Artinya apa? Artinya seseorang dalam menuntut ilmu tidak ada jedahnya. Jangan kita mengatakan bahwasanya orang yang sudah sampai pada derajat profesor sudah berhenti menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Jangan kita mengatakan bahwasanya orang sudah profesor maka tidak menuntut ilmu lagi. Seorang mujtahid pun di dalam kehidupannya setelah dia menjadi seorang mujtahid pasti masih belajar. Apalagi kita yang masih kekurangan, masih perlu masukan untuk menuntut ilmu, sehingga kita insya Allah bisa berada di dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menuntut ilmu ini kita senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memanfaatkan segala sesuatu yang dapat kita peroleh untuk menuntut ilmu pengetahuan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'uha." Apabila kalian lewat di taman-taman surga, farta'uha, maka petiklah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apa itu riyadul jannah wahai Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, majalisul dzikri, adalah majelis-majelis zikir. Zikir di sini banyak pengertiannya, bisa berarti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga berarti majelis ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita di muka bumi ini
karena tujuan utama kita adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, dan hal tersebut tidak akan mungkin dapat kita peroleh tanpa adanya kita belajar. Makanya marilah kita bersama-sama belajar, dan marilah kita bersama-sama memetakan insyaallah ilmu-ilmu ataukah ma'rifah atau pengetahuan-pengetahuan apa saja yang seharusnya kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini. Mungkin sampai di sini saja apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa la istiqlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.